Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal udhiyata syari'atan lana min umuril ibadat. Faman kharaja min baitihi ila syira'iha kana lahu bikulli khatwatin asyru hasanat wa muhiya anhu asyru sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh rohiba ummatahu fil udhiyati wa a'mali sholihat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sadat sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi makhtalafatil ayyam wa sa'at. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan dan memberi nikmat-nikmat kepada kita. Mulai nikmat iman, nikmat Islam. Dengan nikmat keduanya insyaallah kita terus bisa berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nikmat kesehatan kita syukuri, pada saat ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat dan ibadah-ibadah yang lain. Tentu nikmat kesehatan saat ini merupakan nikmat yang luar biasa. Dan marilah kita meningkatkan takwa Allah, takut kepada Allah, takut dengan sesungguh-sungguhnya, dengan terus kita melaksanakan perintah-perintahnya dan kita berusaha terus untuk menjauhi larangan-larangannya. Sebagai muslim kita yakin hanya takwa Allah yang bisa menghantarkan kita selamat dunia, selamat akhirat. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi umat Muhammad yang ahli takwa. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, 1 bulan lagi kita akan merayakan hari besar Islam, yakni Idul Adha 1443 Hijriah. 1 bulan tentu waktu yang lama. Kalau kita hanya mengharapkan ibadah sholat Idul Adha, tapi terasa sebentar. Bagi kita-kita yang akan memanfaatkan Hari Raya Idul Fitri untuk melaksanakan ibadah kurban, yang tentu persiapannya harus jauh-jauh hari sebelumnya. Berkaitan dengan itu, majelis khutbah yang terhormat ini akan kita isi dengan apa yang berkaitan dengan kurban, yakni fiqhul kurban. Ma'asyiral muslimin, kurban seperti yang kita pahami adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sekalipun sifatnya adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang hampir wajib, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an dan Rasulullah lewat hadisnya. Kita tentu hafal dengan surat Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Saya Allah telah memberi nikmat engkau Muhammad dengan telaga Kautsar, maka laksanakanlah sholat, wanhar, dan beribadah kurbanlah engkau. Perintah ini khitabnya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu bukan hanya kepada beliau, tapi juga kepada kita sekalian. Ibadah kurban sering dikaitkan dengan
ibadah akikah. Memang keduanya ada persamaan, yakni terkait dengan syarat rukun hewan yang sah disembelih. Namun demikian ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Ibadah akikah dianjurkan, disunahkan sekali seumur. Tapi ibadah kurban disunahkan tidak hanya sekali, bahkan bisa berulang-ulang. Yang banyak rezeki mungkin bisa setiap tahun. Daging kurban sunnahnya diberikan dalam bentuk mentah, tapi ibadah akikah sunnahnya diberikan dalam bentuk matang, yakni dengan cara mengundang sanak famili, keluarga, tetangga, seperti yang selama ini sudah kita laksanakan. Ma'asyiral muslimin, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita sekalipun sunnah muakkad di dalam memilih hewan kurban haruslah yang baik, karena dibalik ibadah kurban yang sifatnya lahiriah, yakni ibadah mahdhah yang kemudian digabung dengan ibadah sosial dengan sedekah dagingnya, hikmahnya luar biasa. Rasulullah mengatakan bahwa ibadah kurban, hewan kurban kelak di akhirat akan diwujudkan satu kendaraan yang akan kita gunakan untuk melewati Shiratal Mustaqim. Sehingga Rasulullah bersabda, "Addimu dohayaku fa innaha ala sirati matoyaku." Pilihlah hewan-hewan kurban yang gemuk, yang baik, karena ia akan menjadi kendaraan kalian ketika kalian melewati Shiratal Mustaqim. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah menyontohkan secara langsung. An Ibnu Abbas qala doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini akronaini. Rasulullah menyontohkan berkurban dengan dua kambing yang besar dan gemuk dan mempunyai tanduk yang besar. Ma'asyiral muslimin, banyak hal-hal yang menjadi syarat ketika kita berkurban, memilih hewan kurban. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Rasulullah mewanti-wanti arbaun la yajuzna fil udhiyah. Ada 5 sifat apabila hewan yang kita sembelih digunakan kurban mengalami 4 sifat ini, maka tidak sah digunakan berkurban. Al-ara'u al-bayinu auruha. Yang pertama adalah hewan yang sakit salah satu matanya. Wal mariduh al-bayinu maradhuha. Yang kedua, hewan kurban yang menderita sakit. Yang ketiga, wal arja'u al bayin baluha, yakni hewan yang cacat kakinya, biasa kita sebut dengan pincang. Yang keempat, wal kasirul lati latungki, yakni hewan yang kurus, yang sedikit sekali sumsumnya. Inilah di antara hewan-hewan yang oleh Rasulullah dilarang untuk dijadikan kurban. Ma'asyiral muslimin, saat ini kita diresahkan oleh penyakit mulut dan kuku hewan. Tentu hal ini tidak perlu kita risau karena memang tidak bahaya terhadap manusia, tapi sangat bahaya bagi hewan. Ia lebih ganas penyebarannya dibanding dengan COVID, tapi hanya antar hewan. Sekalipun tidak bahaya dengan manusia, tapi sungguh ini sangat harus kita perhatikan ketika kita akan memilih hewan kurban. Beberapa instansi seperti ada SK Menteri Pertanian dikeluarkan tanggal 31
9 Mei 2022. Di Jawa Timur ada sekitar 26 kabupaten kota yang telah terkena dampak penyakit mulut dan kaki hewan, tidak terkecuali Trenggalek. Ada 4 daerah yang sudah pandemi, sudah parah, yakni Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, dan Lamongan. Tentu sirkulasi dan perjalanan hewan-hewan ini, pemerintah sudah berusaha sekuat tenaga bagaimana ini bisa memotong, mengunci penyebarannya, karena dampaknya tidak hanya kepada mereka yang akan berkurban tahun ini, tapi bisa saja akan melumpuhkan ekonomi di sektor ketersediaan daging. Ada SE Menteri Pertanian juga. Di sana sangat dianjurkan bagi kita seorang muslim apabila akan memilih hewan kurban, ini dipastikan hewan ini terlepas dari penyakit ini. Dibuktikan dengan surat bebas dari penyakit PMK yang insya Allah semua dokter-dokter hewan ini sudah siap untuk menangani itu, di samping pengawasan. Di Trenggalek, laporan per 8 Juni kemarin lusa, ada 79 hewan yang terpapar PMK. 57 masih dalam penanganan. 25 bisa disembuhkan. Dan 2 ekor ini meninggal. Ada yang bisa diselamatkan disembelih paksa. Apa hubungannya dengan kurban kita? Masyarul muslimin, Komisi Fatwa MUI Pusat pada tanggal 31 Mei 2002, Fatwa nomor 32 tahun 2022. Di sana beliau-beliau yang ada di MUI Pusat dipertegas dengan Komisi Fatwa MUI Jawa Timur yang kebetulan saya ada di dalamnya. Terkait dengan PMK ada beberapa hal yang perlu disosialisasikan. Yang pertama adalah bila hewan ini terjangkit PMK ringan, maka ini masih sah digunakan untuk berkurban. Namun sesuai dengan hadis yang telah kita sitir, apabila hewan itu terjangkit PMK yang sudah berat, ditandai dengan melepuhnya mulut, kaki, selera makannya berkurang, bahkan berakibat kurus dan meninggal, maka pada kondisi inilah hewan itu tidak sah digunakan berkurban. Kata Rasulullah tadi, al-maridoh al-bayin maroduha, termasuk yang menghalangi keabsahan berkurban. Oleh sebab itu, ibadah kurban bukan hanya soal sedekah daging, tapi seperti ibadah-ibadah yang lain harus ada rukun syarat yang dipenuhi. Maka sebagai perorangan mungkin takmir masjid, pemerintah ketika akan memilih hewan kurban harus dipastikan bahwa hewan itu adalah tidak menderita sakit, terutama saat ini pandemi PMK, sekalipun Trenggalek belum mengalami pandemi. Kendati demikian, ma'asyiral muslimin, rumusan ini adalah rumusan fikih, tapi kita hidup bermasyarakat, kita hidup bersosial, maka sebaiknya saya pribadi mewajibkan, sekalipun menderita penyakit PMK ringan dan sah menurut agama, maka sebaiknya, saya lagi sebaiknya itu kita hindari. Ada penanganan khusus, karantina dan diobati, bukan dibeli kemudian digunakan untuk berkorban. Masyarul muslimin, terakhir saat ini
saudara-saudara kita, termasuk Trenggalek yang sudah mendapatkan panggilan Allah untuk bisa ziarah ke Makkah Al-Mukarramah, Madinah Munawwarah. Kita doakan mudah-mudahan diberi kekuatan lahir batin di dalam menjalankan ibadah hajinya, diberi keselamatan mulai berangkat sampai pulang, yang akhirnya menghantarkan mereka menjadi haji mabrur. Allahumma amin. Demikian khutbah singkat ini kita sampaikan, mudah-mudahan memberi manfaat bagi saya pribadi dan bisa membawa manfaat juga bagi para jamaah sekalian. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu wal barru raufur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qur rabbi firwarham wa anta khairur rahimin.